Masihkah kamu waktu itu waktu kita di kampung kok pipi pada pemuda bagian-bagian di dalam kami itu realistis sekali mungkin daripada yang anak-anak sekarang ngumpul lagu bilang begini, kamu berbohong, kenapa kamu berbohong? Lihat, orang itu belum percaya. Kamu lukai. Coba kau pikir di mana ada. Memang tidak ada kamu yang bilang kamu ada. Tidak ada itu. Itu lanjutan lagi parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang ada di orang lain dan kamu sendiri. Sedikit sebelum Pentekosta atau Pentakosta, Pentekosta atau Pentakosta, jadi pantai atau penta. Lalu pernah dengar orang bilang Pentekosta, ya sudah bertemu sudah. Karena itu tidak betul. Kenapa? Pentakosta itu kan punya kisah awal. Dia tidak hanya sebuah sebutan. Orang-orang Yahudi itu mereka di Pentakosta, mereka bawa hasil panen mereka kebaikan. Mereka mau persembahkan kepada Tuhan. Ini hari yang teramat sangat mereka nantikan. Ini hari sukacita, hari di mana ketika Tuhan izinkan mereka dapat berkat banyak dan mereka bawa kembali kepada Tuhan dengan sukacita. Itu hulu hasil terbaik. Aliko. Pertanyaannya, saudara-saudara memberi diri itu terbaik untuk Tuhan. Amin. Nah, tambah sedikit. Persembahan terbaik. Gila. Saya mau tanya bendahara dong. Di sini ada bendahara. Bendahara di mana? Di mana? Oke. Atau bendahara gereja, saya mau tanya. Tolong jawab. Ini kita jadi. Tanya, tolong jawab. Pernah hitung uang kolektor yang uang taruh? Pernah? Diisi kembali sini berapa? Menurut saudara itu terbaik. Saya setuju, jadi masih kasih uang terobek itu. Orang kasih yang terbaik. Saudara-saudara ada waktu satu waktu dia mau kasih persembahan kredit pada tangan apa yang saya tanya Bapak kenapa sampai keras begitu? Pak Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang mantap, tapi saya tahu. Pak Pendeta tahu apa? 1.000. Kalau 1.000 itu begini, kalau 10.000 belum tentu begini. Kalau 100.000 begini, kemungkinan dia begini. Sudah begini naik pakai matok. Saudara, saya setuju ini. Saya mau tanya, tadi ada yang datang pakai motor atau dibonceng datang sini ada? Ada yang mampir sedikit di kios? Ada atau tidak? Itu dia mampir supaya ini Tuhan sudah ketemu dia uang kecil Bapak, uang kecil ini. Padahal kalau orang banyak begini mesti banyak. Ya saudara-saudara, mari kita lanjut. Saudara lihat hari di mana orang mengucap syukur atas berkat-berkat jasmani. Di hari itulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Supaya apa? Lengkaplah sudah apa yang menjadi kebutuhan paling utama dalam kehidupan manusia. Bukan sekedar berkat-berkat jasmani saja, tetapi sekaligus berkat-berkat. Ada orang yang terlalu cari makan ini sampai lupa untuk ibadah. Betul? Di sini juga ada begitu. Siapa pun suami, coba supaya kita berdoa buat dia. Mau suami baik dia coba. Saudara, kerja mengingatku berdoa. Amin. Ada yang terlalu banyak berdoa sampai lupa kerja. Di sekitar situ mana sih ya? Di Eropa sini juga. Itu yang paham apa? Saudara tahu jangan dibahas. Tidak bisa. Lengkap
berharaplah berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita itu yang baru kasih kepercayaan kecil langsung berturai. Dulu kalau ada modal kau buka kios tiap hari datang di gereja, bahkan minta pendeta dan kunci gereja karena tiap hari dia berdoa. Nanti setelah dapat modal sedikit dari koperasi, apa kok? Di sini juga kenal petugas koperasi dong. Ada yang dapat modal juga. Dia kok kasihan banget ya. Mulai buka kios, hari Minggu tidak ikut gereja. Nanti pendeta tanya, kenapa tidak gereja? Bapak kita suruh ini kios ada, lu mau kenal. Akhirnya kita tidak bisa menikmati semua. Amin kok. Di sini juga ada yang begitu. Baru dia pun kios, tulis kios, haleluya. Oh tulis begitu supaya pas aku sama yang nama kios. Begitulah. Tuhan mau kita menikmati semua dengan baik. Amin kok. Tuhan kita kaya atau miskin? Nah kenapa dipanggil atau miskin? Karena pamalas. Di sini ada yang pemalas, ada yang kopi ibadah, lagi pakai baju warna biru. Anak-anak di sini tidak ada anak. Ini semua anak-anak. Tuhan kita pintar atau bodoh? Nah kenapa dia pandang nomor? Aduh mantap. Nah saudara-saudara, di hari itulah Roh Kudus dicurahkan. Mari saudara lihat dia punya kronologi. Saudara lihat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi angin. Terdengar apa? Bunyi. Bunyi angin, bukan angin. Itu apa? Apa? Apa itu? Bunyi. Bunyi tahu? Semua orang dengar. Bahkan orang-orang yang tidak percaya pun mereka dengar itu bunyi. Murid-murid dengar atau tidak? Orang-orang percaya dengar atau tidak? Saudara lihat, yang membedakan mereka adalah cara mereka menanggapi bunyi. Murid-murid ini menyadari sesuatu. Kenapa? Karena ini latihan pendengaran mereka. Saya turun ini supaya engkau punya telinga itu dilatih untuk mendengar dengan baik. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam saudara, saudara harus berlatih untuk mendengar. Karena iman itu bertumbuh dari saudara pernah bikin acara yang ada pesantren ya? Ada. Yang kumpul sampai 7 orang satu grup kok, bisik satu begini sampai di terakhir dia subelo. Pernah ikuti itu acara? Karena saudara dilatih untuk mendengar. Roh Kudus yang turun itu latihan pertama saudara, pendengaran yang baik. Supaya dengar saja di dunia yang fana ini. Karena berita di dunia fana ini lebih banyak yang tidak benar daripada yang benar, yang tidak baik daripada yang baik. Laki tinggi itu orang yang biasa ngomong orang itu, dia biasa kata di kita ngomong juga begini. Bukan kita mau ngomong orang ya. Pernah dengar itu kalimat? Yang biasa ngomong itu ibu-ibu kok bapak-bapak. Itu belum ada di sini. Dia majeri. Jadi latihlah kita punya telinga untuk mendengar dengan baik. Pada waktu itu apa bunyi seperti angin. Angin yang keserong je.
Kenapa telinga ini menjadi penting? Karena jangan sampai saudara menyampaikan sesuatu yang salah. Saya mau tanya, ada yang pegang berpening yang kasih tidak? Ada yang pegang berpening yang kasih? Ada atau tidak? Ada. 2 orang bersukarela pada bantu saya mengangkat tangan. 2 orang. Sini tidak susah-susah. Saya tahu saudara tidak lalu susah-susah. Oke. Satu ini, satu sama lain. Oke. Baik. Ikuti perintah saya. Dulu di situ saya. Dulu di situ ikuti perintah. Ini soal apa saya tahu, tapi ikuti perintah saya dan kemudian selesai. Ikuti. Sekarang sudah siap itu alat tulis toh dan kertas. Mulai. Ibu baju merah sudah ke belum? Sudah. Ikuti perintah. 1. Gambar kepala. Gambar saja, saya tidak bilang dia sudah yakin tidak baik lah, tapi gambar saja ikuti perintah. Ibu di belakang sudah? Oke, mulai. Gambar kepala. Sudah? Gambar mata. Sudah? Berikut, gambar telinga. Sudah? Gambar hidung. Sudah? Sudah? Jawab saja kita saya sudah dari tadi. Sama kita itu ada marah sama umum jawab sedikit. Gambar mulut sudah? Oke. Gambar badan sudah? Gambar badan sudah? Gambar kaki sudah? Kamu kan? Gambar kaki sudah? Sudah? Oke. Gambar ekor. Ekor sudah? Oke, cukup di sini. Perintah tidak mau terlalu banyak. Izin ibu, boleh antar ke sini? Jangan takut, saya yakin tidak baik. Bukan soal baik. Ya, boleh 3 orang boleh. Mama kalau sudah gambar, sini mama boleh. Mantap. Ibu semangat begini, suami senang. Makasih ya. Bagi sini sah, tidak apa-apa. Ini sudah tahu lah. Oke. Oke. Saya tanya dong satu-satu ya. Sudah lihat? Perintah bagi dalam 3 ini sama atau beda? Saudara lihat hasil saudara. Mana gambar aku? Apa kamu gambar aku? Fungsi ya? Apa fungsi ini? Apa fungsi begini? Ini seperti yang dulu kita kecil. 6, 36. Terima kasih ya. Yang terima. Mana ini orang gambar? Ya, ini gambar aku. Polisi, ada polisi dikit. Mantap lah. Oke, baik ya. Terima kasih. Mama pernah ini. Pernah pernah. Ya mantap. Kita 40 lagi, 40. Oke, manusia apa? Manusia. Oke, itu manusia boleh. Oke, baik. Apa yang saya mau sampaikan manusia? Dengar baik-baik. Perintah 1 didengar oleh orang 3, didengar oleh mereka semua yang hadir. Hasilnya beda-beda. Sesuaikan dengan yang saya inginkan begitu. Jangan sampai saudara sibuk memberitakan firman, tapi saudara tidak memberitakan firman seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sabar. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara betapa pentingnya melatih ini pendengaran supaya mendengar dengan baik apa yang Tuhan maksudkan. Saudara tahu bahwa munculnya itu Roh Kudus, sungguhnya Roh Kudus dalam tradisi gereja kita kemudian sebut ada sebuah gerakan Pentakosta baru, muncul persekutuan doa di mana-mana, tidak ada yang salah di situ, tapi yang punya telinga rohani untuk mendengar saudara harus melatih menjadi supaya mendengar dengan baik. Jangan sampai yang Tuhan maksud lain kita sampaikan lain. Kritik sedikit. Kepala apa? Yang lama kedua kali pakai lagi. Kalau saya tidak bisa tahu lagi. Improvisasi. Jadi latihlah telinga. Amin. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Saudara lihat sekarang, kalau telinga tidak dilatih dengan baik, kita punya masalah atau tidak? Satu yang bisa menolong kita untuk mendengar dengan baik itu apa? Roh Kudus. Kalau itu di telinga harus terlatih dengan baik. Kenapa? Sebentar saudara mulai berefleksi secara berbeda.
bahwa perjumpaan orang-orang dengan Tuhan itu beda-beda. Supaya apa? Waktu kita duduk bersama-sama dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda, kemudian kita bilang, ternyata Tuhan kita luar biasa. Kenapa kita bisa katakan itu? Ini dan begitu. Ada orang yang sudah tidak lagi mau dengar orang berkhotbah. Kadang-kadang kamu benih punya sama tidak mau dengar orang berkhotbah. Kalau dia khotbah apa kok paling begitu saja. Itu telinga mulai gitu. Oh salah. Ternyata saudara yang benar. Udah. Perhatilah ini telinga. Tuhan yang kita sembah itu besar atau kecil? Saudara bisa memahaminya sendiri? Bisa. Saudara butuh telinga untuk mendengar pengalaman perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Sampai saudara diberi kekayaan Tuhan. Amin. Oke. Tampaklah bagi mereka nyala-nyala seperti api. Nyala-nyala seperti berarti itu apa? Apa coba? Api atau bukan api? Api atau bukan api? Bukan. Karena dia seperti apa yang sekarang? Apa sekarang penting? Telinga sudah latih habis. Sekarang Roh Kudus tuh mau supaya kita lihat baik-baik dong. Telinga tadi saudara, kadang-kadang bapak nama kita ini baik lah, yang baru COVID itu. COVID itu ada orang yang tiap hari ke sosial Pak Pendeta, ini hari sudah 8. Saya bilang ya kemungkinan yang kau 9. Tapi kita punya telinga, jangan hanya dengar yang jelek-jelek, yang buruk-buruk saja. Ada, memang ada 8, tapi ada 100 sembuh. Yang menarik ada satu waktu, saudara. Ini soal telinga dulu ya. Ada satu waktu saya diminta untuk bicara. Karena ternyata NTT itu waktu vaksin, aduh kita pun termasuk yang paling rendah. Orang NTT itu ngeri. Tapi kalau takut itu jangan mungkin itu. Coba kalau takut sama baik, dibumbuhi dengan berita-berita bawah. Itu vaksin itu tahu berisi apa. Di sini dia sempat dengar. Terus dia punya yang bilang, iya kok? Ada juga kok? Sekarang, waktu saya mau bicara, kalau forumnya besar, saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya hikmat lah. Saya tidak mau ngomong salah, saya tidak mau mempermalukan saya sendiri, saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Saya harus sampaikan ini bukan saya bertanggung jawabkan kepada banyak manusia, tapi saya bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Tuhan kasih hikmat kepada saya. Saudara tahu, Tuhan izinkan saya baca-baca Alkitab. Di akhir dari Injil Markus tertulis begini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan minum racun dalam nama. Mereka akan ini itu, tapi mereka tidak akan. Oh, saya paham satu hal. Tuhan ini untuk engkau. Ternyata tubuh saya yang milik Tuhan. Amin. Kalau tubuh saya milik Tuhan, saya yakin itu setan itu tidak akan berkuasa atas saya punya. Dia mau mengandung apa? Oh, ini tubuh milik Tuhan. Amin. Saudara punya tubuh milik Tuhan? Yakin? Benar-benar yakin? Berarti nenek tidak usah vaksin. Karena kita pun telinga terlalu banyak mendengar yang tidak benar. Terus sebarkan lagi. Kita mau karena lagi telinga. Tubuh milik Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa, saya tidak bicara begini, Pak Pendeta, kalau begitu inilah Pak ini, itu bodoh. Saya tidak sebentar mau bicara itu. Kita bicara tentang penyertaan Tuhan. Amin. Apa? Mata juga anda lihat baik-baik. Dulu beredar satu kisah. Ada tentara satu pulang perang. Dia gendong, tahu gendong? Gendong itu apa? Jangan koko, dongko. Nah, dia cocok dongko. Dia dongko satu keledai, tahu keledai? Gimana? Pokoknya yang itu lagi. Ini tentara
saudara ini pulang perang, dia jongkol keledai di dalam jalan. Bukan saja menang perang, tapi kemudian ini jadi sorotan yang besar karena bisa ada orang sayang binatang begini rupa ini. Sayang sekali binatang. Jadi sejumlah wartawan mendekati dia dan bertanya, "Bapak tidak terlalu capek tak berperang?" Sampai Bapak pulang masih gendong, saya capek. Kenapa masih gendong itu? Bapak terlalu sayang binatang. Tidak, saya tidak sayang. Bapak tidak sayang, Bapak pikir, saya tidak sayang. Saya terbeban malah dia. Kenapa Bapak jongkok dia? Terus dengan jalan di mana kami harus pulang, itu wilayah musuh yang kami lewati. Kemungkinan besar ini musuh ada taruh ranjau di jalan di mana kami akan lewati. Nah ini kami ada pakai ini keledai, nanti di tempat tertentu kami akan mengundang dia untuk lewat. Nah kalau ini keledai boleh pindah kami itu barang, kita ikut mati semua. Paham yang saya maksudkan? Lihat gambar, jangan cepat-cepat berasumsi. Latih mata, supaya baik-baik. Amin kok. Roh Kudus itu tolong kita supaya kita punya penglihatan, termasuk mata rohani. Banyak yang salah menggunakan mata rohani. Beberapa tahun lalu saudara, kami dikejutan. Waktu itu saya mendampingi persekutuan warga lebih dari 5.000 kelompok. Beberapa lapor saya, Pak Pendeta, kami sudah doakan, kami sudah tahu Gubernur NTT ini yang ini. Habis itu tidak yang itu yang salah. Jadi hati-hati saudara, hati-hati. Jangan sampai kita punahkan ini mesti dulu. Angkau, saudara bayangkan ya. Anggap saja saya ini calon wali kota Kupang. Namun saudara saya bisa calon wali kota Kupang. Siap aku cuma. Waktu saya calon terus saya bilang tolong dukung doa supaya saya maju. Terus ada yang berdoa, Pak Pendeta, kami lihat jalan ini sudah terbuka. Terus hanya ada batu hitam sekali. Nah ini batu ini yang jadi soal. Jadi pakai itu mata kalau lihat bawah itu batu kok apa? Nah Roh Kudus ini tolong kita supaya kita punya mata jasmani, mata rohani ini pakai mata. Saya mau tanya kita dulu. Ini jemaat. Tidak ada jemaat. Kalau 30 menit kalau bisa tidur, saudara biasa buat apa? Berdoa? Apa? Main HP? Itu untuk ada yang dia suka nonton sendiri. Dia nonton itu orang lain. Di sini ada yang begitu. Yang dia punya HP pola rumit itu ada. Harus pakai sidik jari itu ada. Kira-kira dia polisi, rahasia negara apa yang dia simpan di situ? Kira-kira dia nonton apa? Contohnya kartun. Jadi ini mata ini tolong lihat yang baik-baik, bisa kok. Ada yang tidak baik di HP, bisa sebentar angka buang sudah kok. Bisa, tidak usah buang dari HP. Wih, kita ini kalau bukan nonton yang tidak baik, bukan kita semua ya, ada yang baik-baik, nonton TV sah. Kadang-kadang bukan itu, ada yang saya berkhotbah tentang kekudusan, saya bilang begini. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Mau datang kepadanya harus datang dalam kekudusan. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Terus saya bilang begini, kalau kita di terang, bisa lihat orang di gelap? Orang di terang bisa lihat orang di gelap? Orang di gelap bisa lihat orang di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang yang di terang ini kembali ke gelap? Karena dia suka begini. Itu apa itu? Itu apa itu? Mau? Di sini ada yang biasa meluin. Ada kok? Ini dia semua. Orang kalau semua meluin begini, tidak lama dia bilang.
penting sekarang. Amin kok. Saya situ jadi pakai mata untuk melihat dengan benar. Amin. Begitu. Anak muda, anak tenang atau anak gelap? Gelap atau gelap? Gelap atau gelap? Nah, kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Mengisi mata. Ini saudara, saya kira dua-dua ini jasmani rohani, telinga rohani, telinga jasmani, mata rohani, mata. Sekarang lanjut. Setelah telinga dilatih, mata dilatih terus, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbicara. Setelah telinga, mata terus, semua yang di sini bisa ngomong. Ngomong apa? Saudara-saudara, yang Paulus menasihati Timotius ketika Timotius akan menjadi uskup di Efesus. Dia akan berjumpa dengan sejumlah pelajaran sesat di sana. Sekaligus juga berhadapan dengan banyak orang yang rasa diri pintar sekali. Paulus nasihat Timotius, engkau yang muda ini bukan saja muda biasa-biasa, muda air. Bukan air biasa, ini air keregenan. Engkau kalau sampai sana ada ajaran sesat, ada orang membantah kamu, engkau jangan berbantah-bantah dengan orang. Engkau cukup menjadi teladan. Cukup menjadi. Dia kasih tahu keteladanan itu bertingkat-tingkat, dan yang paling pertama dia bilang, engkau mesti menjadi teladan dalam perkataanmu. Mulut yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus harus mulut yang teladan dalam bicara. Harus. Waktu dia bicara melewati proses berpikir dan proses beriman yang baik. Segala sesuatu yang dia ucapkan itu terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu mulut yang baik. Tuhan kasih mata berapa? Telinga berapa? Mulut berapa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, ngomong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, ngomong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, dia mulut cucu. Tidak tahu apa-apa mau ngomong ke? Tahu? Di sini juga ada. Dia ada di sini. Nah, dia paham. Jadi mulut ini baik-baik. Satu, mulut orang yang sasuk turun. Jadi kau mulut, jangan mulut yang suka tipu. Amin. Di sini ada yang tukang tipu. Ada ikut ibadah. Dia ada di sini. Coba tunjuk. Tipu itu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu akan melahirkan tipu baru. Amin. Bapak, kenapa tidak di gereja? Perasaan dan pendeta tanya dan minta maaf, saya sakit. Ini tipu. Terus kita ketemu dia, presiden kita dengan mama, bilang bapak sakit. Terus mama bilang tidak, dari rumah. Terus kita bilang bapak, mama bilang bapak tidak sakit. Dia, saya sakit tapi belum tahu mau. Satu akan tambah satu akan tambah satu. Jadi Alkitab bilang bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama iblis. Pendeta Yandi, kami di Sikumana ini kami tidak tipu, kami hanya sebenarnya dan tapi. Jadi kenapa? Bapak, kenapa tidak tinggal ini? Sebenarnya sepi Bapak. Tapi kau tetapi tidak pilih. Kenapa kamu tidak terima dari majelis? Sebenarnya saya terima Bapak. Tapi kau tetapi. Jadi sebentar pulang dari sini ketemu jemaat yang tidak ikut ini ibadah terus saya. Kenapa tidak ikut KPI? Sebenarnya
Kasih tahu kau memang kita bisa lagi, kasih tahu. Kita jadi kita mau tahu. Ini saya sudah mau cerita ini. Ada satu anak kecil umur 1 tahun setengah, dia berbaladan ke om, toh. Terus dia tuh bapak kan kepala desa. Nah ini anak ini laki-laki, ini setiap kali mau kencing dia minta tolong dia bapak yang kasih kencing. Dan dia bapak pikir saya penjama kalau suruh anak kecil suruh saya, jadi ada di depan adik. Kalau adik mau kencing, adik kasih bilang adik mau menyanyi. Nah itu dulu sudah rahasia, itu juga benar. Setiap kali dia bapak tuh saat ada, ini anak mau kencing dia datang bapak, itu adik mau menyanyi. Dia bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing ke anak selesai. Satu-satu bapak mama berangkat ke Jakarta. Titipin anak di depo om tuh. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih om, ya, adik mau menyanyi. Dia om dan tidak tahu dia ngomong, jangan ini tengah malam. Ini anak bilang om, adik mau menyanyi. Dia om tidur setiap hari di sana ada kemana tidur. Ini anak rasa sudah tidak bisa nanti bilang om, ya adik sudah tidak bisa. Adik harus menyanyi. Jadi si om tu kasihan dia pergi di podium. Coba itu nak adik menyanyi pelan-pelan di om berdiri. Ini anak bangun dia pergi. Saya mau tanya kita dong, siapa yang salah? Om ke bapak? Bapak ke om? Om ke bapak? Bapak ke om? Kenapa bapak yang salah? Maka yang dulu kita pakai yang benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit, kan kasih itu om. Roh Kudus itu berkati mulut yang kau supaya yang tipu-tipu boleh ditipu sudah. Anu kok, kita ini kadang-kadang suka bertipu jadi. Ada satu orang mau bikin lain kita bilang kita jadi oke. Kedua, mulut orang Kristen yang percaya kepada Tuhan yang mulut diurapi dengan Roh Kudus itu mulut itu tidak memaki. Tidak boleh yang suka memaki. Di sana ada yang suka memaki, di sini ada yang suka memaki. Belum ada di sini. Betul. Berhenti sudah. Memaki yang mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Kalau itu barang yang kita omong seperti apa? Kalau ada anak kecil dia memaki, anak yang tadi umur 1,5 tahun yang baru belajar ngomong. Kalau dia memaki tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Kan dia tidak mengerti itu. Anak kecil itu dia mandi habis, dia tidak pakai apa. Dia tidak pakai apa. Dia pun bakal dia mama pun tahu ada dia bisa keluar dulu. Mengerti itu betul tidak? Coba kalau dia ubah. Coba Papua mandi habis itu. Ibu-ibu wanita dalam tinggal lama di situ Papua keluar bilang, habis ini. Mulut yang kita marah itu itu sudah anu kok. Oh kita mau, saudara tidak usah refleksi repot-repot lah di bagian ini. Yang sudah memaki berhenti, yang bukan itu berhenti sudah. Apa lagi? 3. Mulut orang Kristen yang diberkati, yang penuh dengan Roh Kudus, itu mulut tidak boleh membuli orang, tidak boleh olok-olok orang itu. Di situ kan yang kita olok-olok orang. Kadang dia teman satu kulit hitam sampai bilang slow, terus dia bilang suara aja kan kita orang ini dia mulai olok-olok di situ mana sudah yang olok-olok warna pun ada di sini tunggu dia kadang-kadang dia bilang cok ambil korek api dulu tahu kita ini mulut tidak diberkati betul-betul. Anu kok
Kalau orang badan besar misalnya, kasih dia bilang kakak, tante, badan besar. Jangan sampai bilang, itu badan besar, soalnya tante, soalnya itu, ayo dari jauh, saya suka belakang. Itu salah juga. Jadi mulut begitu kan merintih sudah. Anak muda, anak muda, anak muda. Berhenti dengan kreativitas yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada otomikrolet satu dia tulisan WhatsApp, warna pun tulis di samping dia pun pintu sopir. Kreatif. Kalau mau umur panjang, pura-pura waktu. Dan saya bayangkan, mungkin supaya orang ngomong gini. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia kreatif, dia lanjut di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-pura waktu. Supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar pembicaraan itu. Manusia begitu itu Tuhan tidak panggil. Itu dia bisa di. Kemungkinan besar lewat diri dan itu. Jadi mulut kalau Tuhan berkasih pakai itu mulut baik-baik. Oh bisa kok, bisa kok. Amin kok. Ini mulut kok. Supaya malas gereja lagi, tidak ikut gereja lagi. Dulu minum kopi di situ. Pengen katanya, woi, buat apa? Penjemuran, Bang. Di sini ada. Laki-laki kau tembak. Kau ada di sini. Kau tunggu. Mulut itu, penjamuan itu refleksi dari pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar bagi kita. Bukan untuk kita makan puji di luar situ. Beberapa tahun lalu saya tidak mengkritisi orang Pulau, tapi saya bicara tentang ini. Orang Pulau kan dia punya konteks ini. Tapi saya bilang begini, lebih baik kami orang tua dulu, kami yang tua yang kami Pulau dulu, gereja tua. Masihkah kamu waktu itu waktu kita di kampung pipi ibadah pemuda balik di mana kami tersebut. Realistis sekali mungkin. Daripada yang anak-anak sekarang Pulau begini. Kamu berbohong. Teman-teman, kamu berbohong. Ya, orang itu belum percaya. Kamu lukai. Ya. Coba kau pikir di mana ada. Memang tidak ada. Yang di sini ada ada. Tidak ada itu. Itu juga lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu dia. Orang ada di orang lain, kamu sendiri. Jadi ini mulu ini. Hati-hati. Makanya mau ngomong apa-apa, mau negatif, baik, supaya jangan salah ya. Ayo. Tapi kalau menyanyi itu pakai tutup mata mungkin menyanyi lagi. Masa mungkin mau semabut gitu. Saudara, mari kita maju sedikit ya. Kalau Pak mungkin lagi 10 menit. Tapi saudara pasti masih ingat yang saya khotbah toh? Kalau satu istri bilang, Bapak kira Bapak khotbah bagus. Hei Bapak, jangan sampai orang bikin ke Bapak itu karena mau kata-kata sah. Jangan bikin Bapak sulit. Mau terlalu jauh, Baru bisa coba tanya orang yang kita Bapak khotbah. Nanti kalau kita tengah-tengah di kok? Iya, dia bilang apa? Tahu? Tapi saudara bisa, kau bisa apa kok? Bisa? Nah. Oke, lanjut. Saudara lihat. Waktu itu yang di Yerusalem ada banyak orang Yahudi, agama Yahudi. Berkumpul juga ada orang Elam, Kapadokia, Mesopotamia, Firgia, Mesir, daerah di sekitar Kirene dan seterusnya. Ada banyak orang. Yang menarik adalah waktu Roh Kudus itu datang, mereka menjadi satu. Memang ada yang tidak, ada separuh. Kalau saudara baca di teks selanjutnya begini, separuh ini bilang, dong ada mabuk gitu. Petrus waktu apa dia bilang, jangan tidak mabuk, karena bangun tak bisa bilang pagi. Oh, ternyata orang di sana dan bilang pagi tidak minum.
Kita punya saya dulu dan tadi malam ada dalam sembilan satu. Ini yang bersuara. Di sini juga ada lagi itu. Ini dulu, mungkin itu terus mengasal kita dulu. Oke, lanjut saudara. Mereka yang berbeda itu kemudian menjadi satu. Ini kisah yang berbeda dengan kisah dalam Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 itu kisah tentang kenapa lihat saya tidak om? Balik. Kejadian pasal 11 ayat 1 dia begini. Waktu itu bahasa di dunia ada berapa? Dan hanya satu loh. Tapi karena keangkuhan mereka membuat menara, mereka tercerai-berai. Saudara lihat sekarang, bagaimana kita gabungkan dua-dua. Yang datang dalam keangkuhan dan kesombongan menghancurkan persekutuan. Yang datang dalam nama Roh Kudus apa? Menyatukan perbedaan. Menilai satu turun jadi siapa yang dituntun oleh Roh Kudus menyatukan persekutuan. Tapi siapa yang dituntun oleh keangkuhannya memecahkan persekutuan. Saudara, bersatu itu tidak sama dengan seragam. Bersatu itu tidak sama dengan terikat. Ini sebenarnya saya sudah mau diisi kemana lagi hanya karena dari kecil kita sudah di situ mau ke mana. Jadi kita serasa terikat ini. Ingat ini bukan terikat. Coba ambil ini anjing ekor dengan kucing terus ikat begitu. Dong aman. Aman karena hanya ekor anjing dari Indonesia. Jadi bersatu bukan karena keterikat. Kedua, bersatu bukan karena seragam. Bukan karena seragam. Satu putih semua putih, satu hitam semua hitam, satu bersatu bukan karena seragam. Bukan. Bersatu itu bukan karena satu bilang do, semua do. Satu dia mi, semua di. Bersatu itu pengelolaan perbedaan. Do, mi, so, do. Kan kalau dia tadi akor bagus. Dulu kami masih SMA, lagu kami nyanyikan itu ada Indonesia Raya menyanyikan cinta. Nah, yang direhen itu dia kan harus menyanyi ke nada. Sebut nada pertama, sebut kalimat sedikit supaya kita hiduplah Indonesia Raya. Tapi saya punya karena anak nunggu dia bukan bilang hiduplah Indonesia Raya, tapi dia bilang Indonesia Raya. Kami tidak ada bedanya, kami stop. Kalau biasa satu lagu itu menginginkan cinta itu kami bilang so dengan seluruh lain ada lagi yang pintar. Dia bicara ambil nada ini tidak pas bagi kemanusiaan. Dengan so lah kami tidak jadi. Pengelolaan itu saudara salah kelola sedikit dia tidak elok. Dia butuh takaran yang pas bagi semua pengelola, untuk satu. Amin. Saudara pernah ada paduan suara, pernah ikut paduan suara? Coba bayangkan kalau ada satu pantai di sopran yang kita mau menyanyi hai dunia gitu. Kita bawa masuk di sini hai dunia. Jadi saudara dia baik bagi itu paduan suara. Kesatuan itu pengelolaan. Roh Kudus yang satu turun, dia mengelola kita pun perbedaan untuk kita memuliakan Allah bersama-sama. Tidak boleh ada yang dominan sekarang. Tidak boleh. Pendeta yang ini tidak perlu tahu main musik. Kok kau bisa mau bilang itu kenapa? Supaya saya fokus jawab masalah. Saya tidak usah urus ini Saul dan onde diaduk. Urus semua datang semua. Tidak ada superhero ini. Mesti berbagi dengan kita pun soal itu kita suka kasih kita pun lebih urus orang pun. Pengelolaan. Orang tanya saya pendeta yang ini, yuk bisa main alat musik kok? Oh, saya pun bisa hanya satu sah.
Apa itu? Itu pun alat musik tiup. Saksofon bukan. Apa? Listrik. Ini kalau gini. Saya tidak harus tahu semua. Supaya saya merasa penting bagi orang lain. Ada pendeta satu, ini pendeta satu. Dia mau bicara layanan ini. Dia bawa motor, tiba-tiba motor punya ban pecah. Apa? Meletak dia. Waduh, ini bahaya, ini ban pecah. Terus, ada yang tambal ban dekat sini. Aduh, puji Tuhan, amin, haleluya. Ada, tolong tambal om pendeta. Kamu ban pecah. Ada, tolong tambal om pendeta punya ban karena orang lagi tunggu pelayanan di sana. Oke. 2 menit, Pak Pendeta bilang, sudah kok? 2 menit, sudah kok? Dia bilang, sudah kok terakhir kami, sudah. Yang 10.000 bayar, pas jalan 10 meter, ban pincang kembali. Pak Pendeta bilang, kau kerja bagaimana? Lu kira saya mau bekerja sama kayak kau dulu? Orang tunggu saya di sana. Kerja sempurna. Terus si anak muda bilang, dia pendeta, iya Bapak pun kerja saya penting. Bapak pun penting. Yang saya pun dia penting. Yang saya pun dia penting ini Bapak beban pecahkan. Karena itu duduk di situ diam saya kerja dengan belajar menghargai ini orang. Anu kok? Saudara bayangkan, ini panggung yang begini, kerja 2 hari. Bongkar apa lagi? Makanya kita yang datang ke warga foto saja minta maaf sudah kita kiri hargai orang lain bukan orang. Saudara kalau naik pesawat waktu turun itu kan pramugari hanya ucap 1 kalimat pendek dengan 2 kata terima kasih. Tadi hanya ngomong itu toh. Dia pun ada sama kok beda. Beda. 1 kata beda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang sebut terima kasih? Bayangkan kalau dia bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima Jadi kesatuan itu pengelolaan. Saya bicara di mana-mana sejarah tentang visi, saya bilang untuk apa kita hidup satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda. Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Enak kan? Kita ulang ya. Harus bikin satu. Untuk apa kita tidur di satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda. Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi yang sama itu kenyataan. Semua jadi mimpi. Nah, di bagian terakhir ini pengajar. Saya harus bicara bagian ini karena ini penting bagi kita. Soal bahasa itu serius sekali. Catatannya ringan-ringan, tapi pesannya kuat. 1, bahasa roh bukan karena fasih. Sama-sama 1, 2, 3. Bahasa roh bukan karena fasih. Fasih itu berarti karena tiap hari kita ngomong, terus kita kemudian bicara saudara-saudara itu termasuk roh. Tidak. Karena itu dia langsung dulu yang kedua. Karena itu bahasa roh itu tidak dilatih. Tidak mereka berlatih. Teks tadi kasih tahu kita, murid-murid itu adalah orang-orang Galilea yang kemudian bicara dalam bahasa yang orang-orang Elam, Kapadokia, Mesopotamia dan seterusnya. Itu yang mengherankan dan mencengangkan banyak orang. Pendeta yang di orang Timur, kalau saya bicara dalam bahasa Timur, saudara heran tidak? Siapa malah pilih tahun lain? Tapi ada yang sengkiu, sudah iya, sengkiu mau kata apa? Saudara heran begitu. Sengkiu orang lah. Tiap hari kita ngomong begitu, mau kenapa coba? Bahasa roh itu bukan karena fasilitas, bahasa roh bukan karena tidak. Jadi kalau ada yang datang bilang, man kok saya laki ame kamu bahasa roh dulu, pakai ini, pakai itu.
Amin. Ketiga, bahasa roh itu dimengerti. Bahasa roh dimengerti, bukan tidak dimengerti. Kenapa lihat saya? Alkitab pembandingan jelas, saudara pulang baca pertama Korintus pasal 14, saya baca dasar di surah ya. Tapi saya mau kasih dulu. Kalau bahasa ini diucapkan dan kita tidak tahu, ada orang lain yang punya karunia untuk menerjemahkan bahasa roh supaya dimengerti oleh orang lain, dan kemudian itu penting bagi pembangunan jemaat. Sebab kalau kamu berbicara sesuatu dan orang tidak mengerti, bukankah orang akan mengatakan kamu gila? Kita ini yang kadang-kadang kalau bahasa roh kita bahasa roh itu ada ya, bukan tidak ada ya. Jadi jangan salah persepsi. Saya ingin mengatakan dia ada, tapi ini catatan-catatan yang mengikuti. Dia dimengerti. Yang mengherankan dalam teks tadi adalah, kok bisa orang bicara dalam bahasa kita, Elam, Kapadokia, Mesopotamia dan seterusnya, yang dimengerti. Karena di situ dicatat mereka menceritakan tentang kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Dimengerti tidak? Sesuatu yang tidak dimengerti apa maksudnya? Misalnya, saya bikin contoh soal, saudara jawab kalau bisa jawab. Ada dua orang masuk ke dalam gereja, kemudian yang satu keluar. Tolong jawab pertanyaan. Yang di dalam itu dia punya siapa? Saudara bisa jawab? Terus saudara paksa saya tidak mau kasih tahu. Karena saya kasih tahu pun saudara tidak mengerti. Kenapa saya kasih tahu? Itu masalah dimengerti. Kalau ada yang mengucapkan, misalnya Tuhan pakai saya tiba-tiba saya bicara dalam bahasa Yugoslavia, begitu. Terus ada yang menerjemahkan itu. Nah, ini dia karunia untuk menerjemah. Saya dapat karunia untuk menyampaikan, dia karunia. Keempat terakhir, bahasa roh terjadi menurut waktu Tuhan. Menurut, jadi karena dia ada, Tuhan mau pakai siapa di waktu yang kapan, itu Tuhan pun mau. Duduk-duduk begini tuh Bernardo. Oh, teman-teman kamu, menurut waktu Tuhan, kita juga tidak tahu. Kalau Tuhan mau pakai kenapa? Karena ada sepengalaman ini. Ada yang dia punya bahasa roh terjadi menurut orang baru. Setiap kali ada orang baru jadi bahasa roh, setiap kali, sudah waktu itu mana begitu waktu. Kadang-kadang mau begini, saudara, kesaksian sejumlah teman. Satu orang yang bisa saudara cross check, saya berani menyebutkan namanya di sini. Yang lain kan saudara tidak kenal jadi terus om. Nanti saudara boleh cross check dengan beliau, seorang pendeta. Dan begini, waktu dia dituntut dan harus berbicara sesuatu, dia tidak dapat menahan dia. Dia tidak tahu dia punya dalih itu, tapi memang dia bisa sekali. Dia bawa motor, dia tahu dia naik motor, tapi dia tidak bisa kontrol dia punya tangan, dia punya kaki. Apa ini terjun? Nanti boleh masuk. Bagaimana dia menyadari sesuatu, tapi itu semua itu. Ini serius bagi kita semua, supaya kita tadi pakai telinga, pakai mata, pakai mulut untuk sesuatu seperti yang Tuhan Allah mau. Karena tadi kita kasih contoh, ada perintah, gambar kepala, gambar mata, gambar telinga, gambar badan, gambar kaki, gambar ekor. Gambar masing-masing yang mau. Apakah itu yang saya mau? Tidak. Belum tentu yang saya mau kan? Jangan sampai pendeta yang berkhotbah, tapi saya sementara menyampaikan yang bukan Tuhan belum mau, yang saya belum mau. Kali ini begini, kan sekali dengan soal bahasa, saya harus menyampaikan. Terus saudara pada pertama Korintus 14 kita sudah begini. Bahasa roh dibutuhkan bagi orang yang tidak percaya, tidak beriman. Yang beriman itu dia membutuhkan bahasa rumah. Untuk bagi terus, supaya kalau kita bilang satu turun, hei, mari kita akhiri dengan mengatakan ini. Yang satu turun ini kan Roh Kudus kan? Panitia, Roh Kudus kan yang masuk. Panitia tidak nanti. Panitia, Roh Kudus kan yang dimaksud. Bagaimana sekarang saudara mengira bahwa pendeta yang ada Roh Kudus?
sa khotbah. Saudara nanti Pak Boy punya anak usia berapa? Dia umur 10 tahun. Berkhotbah panjang lebar pakai bahasa Inggris. Saya kalah. Saya pakai bahasa Timur. Ya. Bagaimana saudara menilai saya ada Roh Kudus? Jawabannya lihat dari buah-buah yang keluar. Mari kita lihat. Saudara tahu pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga? Gimana? Oh itu. Saudara pernah lihat pohon mangga berbuah? Saudara pernah lihat orang Sikumana perintah pohon mangga supaya berbuah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Gampang. Kenapa? Ranting yang mau berbuah cukup melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa itu. Banyak yang rindu berbuah tapi tidak melekat di pohon. Akhirnya dia ada buah, tapi buah plastik. Pernah lihat rimbun plastik? Pisang plastik? Apakah plastik? Enak. Anak kecil juga tahu Yesus pokok dan sekarang tidak kayak lagu. Kenapa susah selalu? 3, 4 Yesus pokok dan kita. Aduh, suara gue. Aduh, sambil tepuk tangan ulang satu lagi. Yesus pokok dan kita. Tinggallah di dalamnya. 2 Yesus pokok dan kita. Tinggallah di dalamnya. Sekali lagi lebih kuat. Yesus pokok dan kita. Tinggallah di dalamnya. Masih apa? Tahu? Apa? Kami akan lanjut lagi. Di pohon mangga yang cari makanan itu bagian mana? Terus asal hidup di mana? Daun lewat. Di daun ada proses apa? Fotosintesis. Foto. Pakai cahaya matahari kan? Sudah jadi dia kini pilanting berbuah. Buah kedua dengan sendiri. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, buah itu keluar begitu saja. Saya kasih tahu tentang spiritualitas. Lihat, ini saya akhirnya betul-betul akhir. Tadi itu kan hampir terus mendekat. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu namanya pencitraan. Yang dari dalam keluar itu spiritualitas yang menggerakkan kita untuk melakukan ini. Itu apa yang di dalam? Yang di dalam namanya teologi. Apa? Yang di luar keluar itu apa? Etika. Apa? Perjumpaan antara teologi dan etika itu spiritualitas. Kita butuh karunia. Kita punya karunia itu dibagi dua, karunia rohani, karunia motivasi, mengajar, berkhotbah, menyanyi, karunia manifestasi, menyembuhkan orang, menerjemahkan bahasa roh. Bagi semua itu kemuliaan Tuhan karena kita berdua. Itu soal adalah kadang-kadang pas acara ibadah hari Minggu pendeta tanya, ada pendeta soal pengeluh. Terus tiba-tiba kasih tahu bilang, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Ketua Majelis Suara Timur akan beribadah bersama-sama di Unit Niel Sikumana Klasis Kota Kupang. Itu solo Judia, pengacara Judia, vokal Judia, sambutan dan menari-nari. Ini karunia makam puasa. Di sini ada yang kenal itu karunia itu, karunia makam puasa. Tahan kita berdiri kok yang saya sutur nah dia yang akan kita toh roh yang akan mari kita tunduk kepala dia apa itu kita angkat hati kita pada Tuhan, kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata kalau kamu dengar suaranya jangan keras hati. Mungkin Roh Kudus lembutkan setiap hati yang mau keras. Nikmati saja satu demi bersama-sama dengan Tuhan. Kalau boleh saudara katakan sesuatu dengan jujur, ingat manusia tidak bisa kita tipu. Tapi Tuhan
manusia bisa menjadi kontribusi kita juga sampai bisa membangun jiwa kita dia semua tahu sendiri. Tuhan, kami angkat tangan kami karena kami menyerah. Kalau kami menyerah, kami hanya minta satu, Tuhan yang turun tangan bagi kami. Jamah dan sentuh setiap hati yang malam hari ini, Tuhan tahu mereka. Permohonan kami, Tuhan, yang lemah dikuatkan malam ini. Yang ragu-ragu, Tuhan berikan iman. Yang putus asa, Tuhan berikan harapan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih. Biar kami tinggal lama di dalam karunia-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.